Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Innal hamdalillahi nahmadu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa tabahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah azza wa jalla fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali kalian mati kecuali dengan membawa iman dan Islam pada dirinya. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan memperbaiki urusan agama kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang ia taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka dia telah memperoleh kemenangan yang agung. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ibu-ibu, ompatan. Om. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini liqa pertama kita, yaitu pertemuan kita pertama setelah off kurang lebih 7 bulan ya. Qadarullah wa masya fa'al, ketika mendengarkan wabah Covid-19. Ana izin kepada bapak-bapak yang ada di Basura, jamaah Basura, untuk pulang ke kampung untuk menghindari wabah tersebut. Oleh sebab itu terjadi penundaan kajian hampir 7 bulan ya. Oleh sebab itu mohon maaf kepada ibu-ibu, terkhusus ibu-ibu jamaah Basura dan juga bapak-bapaknya, begitu ya. Mohon maaf ya ibu-ibu semuanya ya. Ya, Ustaz. Ya. Karena kita menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Rasulullah SAW bersabda, idza waqa'a ta'unun fi ardin fala tadkhuluha. Kalau terjadi penyakit ta'un, yaitu penyakit yang menular, fala tadkhuluha, maka jangan sekali-kali kalian memasukinya. Dan qadarullah, ana punya kampung ya. Jadi sebelum ta'un atau penyakit itu terdengar sangat santer, ana udah menghindar terlebih dahulu. Bukan tidak bertanggung jawab kepada masjid ataupun jamaah, karena kita tetap berhubungan dengan bapak-bapak jamaah masjid Al-Falah Basura. Gitu ibu-ibu ya. Wa idza antum fihi wa idza antum biha fala takhruju minha. Dan ketika kalian ada di dalamnya, maka jangan sekali-kali keluar, gitu ya. Ketika Anda nanti bolak-balik Jakarta, Tasik, akan menimbulkan efek, bisa menimpa diri pribadi, na'udzubillah, ataupun keluarga, ataupun kampung kita juga, murid-murid kita yang ada di kampung. Nah ini, oleh sebab itu, sampai pemerintah menyatakan Jakarta zona hijau, selama belum sampai zona hijau, karena sampai sekarang masih zona merah. Jadi ana mohon maaf sebesar-besarnya kepada ibu-ibu dan juga bapak-bapak sekalian. Bisa dipahami ya ibu-ibu ya? Insyaallah ta'ala. Dan untuk ibu-ibu
dan jamaah yang ada di Jakarta diharapkan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala atas ujian, ya. Bukan musibah, ya, tapi insya Allah ujian untuk kita semuanya, ya. Dan kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sabar Allah uji dengan kita sabar juga mentaati pemerintah kita, maka kita mendapatkan pahala apa? Syahid, ya. Halo? Iya, Ustaz. Kita dengar ya, Mas Yan, ya? Dengar. Kita mendapatkan pahala apa, ibu-ibu? Syahid. Masya Allah. Ketika ibu-ibu sabar di sana, ya, yaitu tetap mentaati perintah Allah dan Rasulnya, sholatnya di rumah masing-masing, begitu juga bapaknya ketika memang zona merah, ya, sholat di rumah itu pahalanya seperti sholat di masjid ketika terjadi ta'un. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin safara aw marida kutiba lahu ajru kaqiyamihi sahihan muqiman." Seseorang yang sedang dalam kondisi sakit ataupun dalam kondisi perjalanan, maka Allah tulis baginya pahala sebagaimana dia dalam keadaan sehat dan sebagaimana dia dalam keadaan tidak safar, artinya di rumahnya. Jadi ketika bapak-bapak ataupun ibu-ibu pengen sholat berjamaah di masjid sedangkan masih zona merah, maka diharapkan tetap sholat di rumah masing-masing, terutama bapak-bapaknya. Dan insya Allah Ta'ala Allah akan memberikan pahala 25 derajat ataupun 27 derajat sebagaimana dia sholat di mana? Di masjid, gitu ya. Dan ibu-ibu, misalnya kajiannya kita tidak live atau tidak langsung, tapi dengan live streaming juga. Dan ini masih kita bisa bertemu, ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis Aisyah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sabiran, barang siapa seseorang yang bersabar atas penyakit ta'un, ya. Dia sabar di rumahnya, maka Allah tulis baginya ajru syahid. Allah beri dia pahala seolah-olah dia berjihad di jalan Allah." Ya. Ini pahalanya luar biasa. Ibu-ibu di rumah, nah, ayah-ayahnya di rumah sabar atas perintah pemerintah, mentaati perintah Allah, ulil amri kita, maka kita diberikan pahala apa, ibu-ibu? Syahid, orang yang berjuang di jalan Allah. Kalau na'udzubillah ada seseorang di antara kita yang mati misalnya karena ta'un, dia sabar, tidak meninggalkan Jakarta, mengikuti protokol, tapi qadarullah beliau mati misalnya, wafat karena penyakit ta'un, maka dia mendapatkan pahala syahid, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah dan terbunuh. Padahal syahid itu susah, Bu, ya. Ya. Negara kita kan negara yang amni wal aman, negara yang aman, ya, tidak ada perang. Bagaimana kita bisa mendapatkan pahala perang? Ibu sabar pakai masker, social distancing, tetap di rumah, tidak berkumpul, itu mendapatkan pahala apa? Ibu hukumnya sedang perang di jalan Allah. Nah, nikmat nggak, ibu? Jadi adanya ta'un ini memberikan kita pahala yang belum tentu bisa kita dapatkan, pahala perang. Di mana di Indonesia ada perang? Yang perangnya itu didukung oleh ulil amri, pemerintah kita. Enggak ada. Tapi ketika ada COVID, ta'un, atau corona ini, maka ketika kita di rumah, dengan memakai masker, menghindari kerumunan, ya, maka kita ditulis pahala sedang berjihad, dan kita sudah kurang lebih 6 atau 7 bulan ini mendapatkan pahala berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang meninggal dari kaum muslimin, kita doakan semoga mereka mendapatkan pahala yang dijanjikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu pahala apa, ibu-ibu? Pahala mati dalam keadaan syahid. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim
wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wat talji wal barad wa naqqihim minal khataaya kama naqaita thawbal abyada minad danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min azwajihim wa adkhilhumul jannah, ya, wa a'idhum min adzabil qabri wa min adzabin nar. Itu yang harusnya kita doakan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang kurang lebih 8.000 yang mereka meninggal karena penyakit COVID-19. Jadi ibu-ibu sabar. Kemudian juga suami-suami ada yang mengechat lewat WhatsApp bertanya penghasilan mereka turun, ada yang pengangguran dan lain sebagainya. Diharapkan kita juga bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Sungguh kalau kalian bersyukur, pasti Allah tambah nikmatnya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur atas nikmat Allah, sesungguhnya siksaku itu amatlah pedih. Ini ya ibu-ibu ya. Kemudian ibu-ibu harap menerima qanaah atas apa yang menjadi pemberian suami. Karena misalnya qadarullah anak juga hampir 7 bulan ini ya di rumah. Ya qadarullah ya ibaratnya dari nol lagi begitu ya. Tapi harus sabar, taat, dan tetap berbakti kepada suaminya. Dan Rasulullah SAW bersabda, kalaulah aku dibolehkan menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, la amartu zaujah, saya akan memerintahkan seorang istri antasjuda li zaujiha, agar dia bersujud kepada suaminya. Tapi sujud kepada manusia tidaklah dibolehkan, karena sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni wajjahtu wajhiya lillah. Sungguh aku hanya mensujudkan wajahku hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tetap sabar ya ibu-ibu ya semuanya. Apalagi kondisi Jakarta dalam kondisi yang demikian, masih zona merah, tetap sabar atas ujian Allah Subhanahu wa taala dan sabar atas apa yang terjadi pada keluarganya, ekonominya menurun dan lain sebagainya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat ujian ini khususnya kepada negara kita Indonesia dan juga kepada biladil muslimin, negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Tapi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kemarin mempelajari tentang bab wudu ya. Bab wudu sudah kita pelajari bagaimana sunnahnya berwudu, yaitu dengan memakai air yang hemat ya. Air yang hemat ya. Cuman satu kuf ya. Ya, itu cuman satu genggam orang ya, kurang lebih 600 mililiter atau setengah liter itu untuk wudu. Adapun mandi adalah 1 amdad ila 5 amdad. 1,5 liter sampai 3 liter saja itu sunnah yang dianjurkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sedikit mengulas ya ibu-ibu, boleh dibuka materi terakhir qadarullah, buku yang terbitan Griya Ilmu itu tertinggal di Basura. Adapun yang punya istri ini terbitannya beda ya, covernya juga berbeda. Ini baru ya. Jadi halamannya berbeda. Jadi ya, halaman juga berbeda. Ya, sebelum kita memasuki bab baru yaitu mengusap khuf. Mengusap apa ibu-ibu? Halo? Assalamualaikum. Mengusap khuf. Waalaikumsalam ya, masih nyambung ya. Terdengar suaranya jelas ibu-ibu? Jelas. Jelas, tapi di mute. Jelas ya, insya Allah ya. Insya Allah jelas. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tetap sabar Bu ya. Ibu-ibunya tetap sabar ya. Insya Allah. Penghasilan suaminya menurun, sabar. Insya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi orang sabar itu apa pahalanya?
Rasulullah SAW ketika melewati seorang sahabat, keluarga Yasir, ya. Kemudian di situ ada istri Yasir, Sumayyah. Kemudian ada anaknya Ammar. Ketika mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, maka kata Nabi SAW kepada keluarga Yasir, "Sabran ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah." Bersabarlah kalian, wahai keluarga Yasir, sungguh janji Allah untuk kalian adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sabar, maka tempat bagi orang yang sabar tidak lain adalah apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi, perhatikan perkara-perkara yang dianjurkan untuk berwudu, dibuka di situ di halaman berapa? Perkara-perkara yang dianjurkan untuk berwudu itu materi terakhir ya. Ada ibu-ibu? Ada halaman 38, Ustaz. Iya, halaman 38 saya tulis ya. Kalau di buku saya halaman 63 nih, qadarullah ya. Yang di Jakarta baru yang sama, yang pink itu ya. Perkara-perkara yang dianjurkan untuk berwudu, yang pertama ketika berzikir. Jadi disunnahkan kita ketika berzikir bisa dengan mengucapkan tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, tahlil, la ilaha illallah, ya. Itu ketika kita mau berzikir disunnahkan untuk berwudu. Paham tuh? Ya. Ya, jadi disunahkan untuk apa? Untuk apa? Berwudu untuk berwudu sebelum berzikir. Hadisnya dari Nabi SAW, innahu lam yamna'ni an aradda 'alaika illa anni karihtu an adhkurullaha illa 'ala at-taharah. Jadi suatu saat Rasulullah SAW ya, ketika sedang berwudu, ada seorang sahabat yang mengucapkan salam. Jadi Rasulullah ini sedang berwudu, kemudian ada seorang sahabat ya mengucapkan salam, namanya Al-Muhajir Ibnu Qunfuz, mengucapkan salam kepada Nabi SAW, Assalamualaikum warahmatullah. Maka Rasulullah SAW tidak menjawab salamnya sampai selesai berwudu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, innahu lam yamna'uni an arudda 'alaika salam illa anni karihtu an adhkurullaha illa 'ala taharah. Sesungguhnya tidak ada yang mencegahku untuk menjawab salam sedang dalam wudu. Boleh nggak kita menjawab salam? Boleh. Ya. Tapi sebaiknya memang tidak ada larangan dalam wudu kita ngobrol ataupun menjawab salam, tapi lebih baik ketika wudu kita tidak menjawab kecuali darurah. Kecuali dalam keadaan apa? Terpaksa. Ya, jadi dalam keadaan terpaksa. Kalau tidak terpaksa, misalnya sebelah kiri ada orang kita ngobrol, nah ini yukrah, artinya apa? Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama membencinya. Ya, tapi kalau memang terpaksa suami bertanya ataupun anak bertanya sesuatu yang penting, maka kita boleh menjawabnya. Tapi kalau ngobrol, ini sebagian ulama membencinya. Adapun Nabi ketika sahabat melewatinya dan mengucapkan salam, maka Rasulullah SAW mendiamkan. Dan Rasulullah menjawab setelah salam, innahu lam yamna'uni an arudda 'alaika illa karihtu an adhkurullaha illa 'ala taharah. Sesungguhnya tidaklah dilarang saya menjawab salam ketika wudu, tetapi aku benci ketika menyebut nama Allah sedangkan aku dalam keadaan tidak suci. Kecuali wanita yang haid, yang nifas. Kalau namanya hadas kecil, hadas besar, buang air kecil, buang air besar ataupun junub, ini kan apa? Hadas yuzal, hadas yang bisa dihilangkan dengan wudu ataupun mandi. Adapun junub haid ataupun nifas itu adalah hadas la yuzal,
yang tidak bisa hilang kecuali selesai waktu haidnya 15 hari maksimal ataupun nifasnya 60 hari maksimal. Nah, jadi kalau haid itu boleh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan malah diem. Begitu juga dengar azan ibu-ibu. Ya, dengar azan ibu-ibu diwajibkan menjawabnya, ya. Nabi SAW bersabda, "Faqulu mithla ma qala al-muadzin." Ketika kalian mendengarkan azan, jawablah muadzin itu sebagaimana muadzin berazan. Ketika Allahu Akbar, ya kita baca Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, kita baca asyhadu alla ilaha illallah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita jawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Ya, itu ya. Menjawab azan afdolnya juga kalau bisa berwudu, gitu ya, karena dia termasuk zikrullah, artinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dalam keadaan haid, gitu ya. Dia wajib menjawab juga, tapi tidak harus wudu karena tidak ada kewajiban dia berwudu, karena dalam hadas besar tidak bisa hilang dengan wudu, gitu ya. Dia harus selesai dengan mandi ketika selesai haid dan wudunya. Kita lanjutkan hadisnya. Meskipun hal tersebut bukan suatu kemestian berdasarkan hadis dari Aisyah bahwasanya Nabi SAW selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan. Ya, jadi berwudu ini bukan hal yang wajib bagi orang yang berzikir. Karena Nabi SAW diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW Qur'anu yamshi. Nabi SAW, Nabi kita adalah Quran yang berjalan. Jadi Rasulullah dalam duduknya, dalam naik kendaraannya, itu nggak tanggung-tanggung ibu, berzikir kepada Allah yang dibaca Al-Quran. Begitu ya. Karena Rasulullah SAW manusia terbaik, jelas. Kemudian beliau adalah hafizul Quran, orang yang pertama menghafal Al-Quran di sudur, di dalam hati. Ya. Jadi ketika mau berzikir kepada Allah disunahkan berwudu. Sunnah wudu yang kedua yaitu qablan naum, ketika mau tidur. Jadi ketika berzikir pertama, yang kedua ketika mau tidur disunahkan berwudu terlebih dahulu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Barra ibn Azib radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah, thumma taji' ala shakkikal ayman, thumma qul Allahumma aslamtu nafsi ilaika," sampai akhir ayat, sampai akhir hadis, atau membaca yang paling gampang bismika Allahumma amutu wa ahya. Itu yang paling gampang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita madja'aka," ketika engkau mau mendatangi firash, tempat tidurmu, fatawadda wudu'aka lis-shalah. Berwudulah kalian sebagaimana wudu mau salat. Thumma taji' ala shakkikal ayman. Kemudian berbalinglah dengan lambung kananmu. Jadi disunahkan misalnya depan saya ini kiblat, maka tidurnya dengan lambung kanan, ya. Kemudian muka kita menghadap ke kiblat, ya. Sebagaimana jenazah, begitu ya Bu ya. Karena memang kematian dan tidur ini saudara, gitu ya. Tidur itu adalah mati sesaat, ya, mati yang sesaat, gitu ya. Jadi sebelum kita mati sesaat itu berwudu. Sebagaimana seseorang yang mati, dia berwudu, baru dimandikan, baru dikafani, baru dikuburkan. Karena berapa banyak orang yang meninggal ketika dalam tidurnya. Gitu ya. Oleh sebab itu tidur itu adalah akhul maut, saudaranya kematian. Maka disunahkan untuk berwudu sebelum tidur, kemudian membaca doa wudu yang paling ringan adalah bismika Allahumma amutu wa ahya. Gitu ya. Dengan lambung yang kanan. Gitu ya. Kita singkat karena waktunya mepet. Yang ketiga, yaitu bagi laki atau perempuan yang junub. Junub itu bisa karena suami istri, hubungan suami istri. Atau yang kedua yaitu dengan mimpi basah. Gitu ya. Maka mereka
yang junub ini dimakruhkan ya bagi mereka makan minum kecuali diawali dengan wudu terlebih dahulu ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man janaba minkum wa arada ayyakula aw ayyashraba falyatawadda wudu'aka lis-shalah." Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian yang berjunub kemudian dia mau makan ataupun mau minum, maka berwudulah sebagaimana kalian wudu mau sholat. Ya, itu. Atau hadis yang kedua, yaitu orang yang disunahkan berwudu yaitu arada ayya'ud. Barang siapa yang mau berhubungan lagi, misalnya ya, karena pengantin baru atau suaminya udah lama tidak ketemu karena lockdown di luar daerah, misalnya mau mengulangi hubungan suami istri, maka sebelum mengulanginya disunahkan untuk berwudu, yaitu untuk tajdidul quwwah. Salah satu hikmahnya untuk memperbarui kekuatan, terutama untuk laki-laki, dan juga kesegaran untuk perempuan disunahkan berwudu dan membersihkan kemaluannya. Tapi nggak mandi ya, wudu aja. Rasulullah SAW sebagaimana sabda Nabi SAW dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, "Idza ata ahadukum ahlahu, thumma arada ayya'uda falyatawadda." Jika salah seorang kalian mendatangi istrinya, ya, kemudian selesai dan ingin mengulanginya, falyatawadda, maka berwudulah kembali. Jadi salah satu hikmahnya tajdidul quwwah, yaitu memperbaiki kekuatan laki-lakinya dan kesegaran bagi perempuannya, ya, dan untuk litajmil, dan untuk mempercantik dan mempertampan suaminya. Jadi ya, ini sunnah yang ketiga untuk berwudu. Adapun yang keempat yaitu berwudu sebelum mandi junub. Nah, kebanyakan yang terjadi di masyarakat ini secara umum begitu ya, mereka mandi dulu baru wudu. Ya, ada yang begini enggak ibu-ibu kira-kira? Mandi dulu baru wudu atau wudu dulu baru mandi? Mandi dulu baru wudu. Masya Allah. Wudu dulu, Salah ya? Ustaz. Wudu dulu baru mandi. Wudu dulu saya, Ustaz. Mandi dulu, Ustaz. Wudu tapi kakinya diakhirkan itu ya, Ustaz? Iya. Jadi diakhirkan. Tapi sebenarnya boleh dilengkapi juga ya. Nanti ada beberapa pendapat. Jadi yang kuat pendapatnya Allahu a'lam, yang rajih gitu ya. Jadi disunahkan wudu dulu baru mandi. Misalnya setelah jenabah, bagaimana apa yang dilakukan? Cuci tangan. Falyaghsil yadah. Mencuci tangannya, fa innahu la yadri aina batat yadah. Karena tidak tahu di mana tadi malam tangannya menginap. Cuci tangan, umma fandoh farjaka. Kemudian membersihkan kemaluannya, baik kubul ataupun dubur. Itu yang pertama. Cuci tangan, membersihkan kubul dan dubur. Baru wudu seperti wudu sholat. Sebagian ulama mengakhirkan kakinya, baru pada mandi, baru dicuci. Setelah berwudu seperti wudu sholat, baru mandi. Ya, yaitu dengan membasahi rambut dulu 3 kali. Ya. Yang diikat rambutnya diurai, gitu ya. Kemudian masuk sampai ke pori-pori rambut. Ya. Setelah 3 kali cuci, baru anggota tubuh yang kanan 3 kali, kiri 3 kali. Baru mandi, meratakan air ke seluruh tubuh. Nah. Jadi tidak menyentuh kemaluan lagi ibu-ibu ya. Tidak menyentuh kemaluan lagi. Karena kemaluan sudah dicuci ketika habis cuci tangan, cuci kemaluan, baru wudu, baru mandi. Adapun memegang kemaluan lagi, maka ada 2 pendapat. Yang pertama membatalkan wudu, maka setelah mandi wudu lagi. Pendapat kedua tidak membatalkan wudu. Tapi wallahualam, ana lebih condong tidak membatalkan wudu kecuali megangnya dengan syahwat. Memegang kemaluannya dengan syahwat, maka dia mengulangi wudu. Setelah mandi wudu lagi. Atau
Mohon maaf nih, karena dalam bab fikih tidak masalah ya. Atau misalnya mandi dengan istri. Ya. Misalnya kita memegang kemaluan istri, mau ada syahwat, nggak ada syahwat, batal itu wudunya, maka setelah mandi, wudu lagi. Karena mandi dengan istri ini juga salah satu sunnah Nabi SAW yang terabaikan. Ya. Jadi diriwayatkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha mandi dengan Nabi SAW fi ina'in wahidin, dalam bejana satu. Kemudian saling bergantian menyiramkan air. Ya begitu ya. Begitu juga dengan istri yang lain. Rasulullah juga pernah mandi dalam satu bejana. Ya, litakwiyati, untuk menguatkan apa? Mitsaqan ghalidha, hubungan suami istri. Mohon maaf Bu, burung dara, ayam kampung, ayam ya. Itu agar menjadi pasangan itu dimandikan dulu berdua biar tambah romantis ya. Begitu juga apa yang dilakukan Nabi SAW dengan istrinya Aisyah radhiyallahu anha, itu juga karena untuk mempererat hubungan suami istri. Jadi yang belum pernah mandi dengan istrinya, tolonglah praktek ya Bu ya. Ya. Juga nanti langsung suaminya ngasih, ini biasanya nggak pernah mandiin, wah dikasih apa aja itu ya. Minta emas 5 gram dikasihnya 10 gram Bu ya. Minta duit 1 juta kasih 5 juta. Nah itu ya. Yang kelima ibu-ibu, sunnah berwudu yang kelima, berwudu setelah makan makanan yang tersentuh api, artinya makanan yang dibakar. Ya. Makanan yang dibakar, bukan dimasak, yang dibakar atau dipanggang, ya. Rasulullah SAW bersabda, tawaddau mimma massatin nar. Berwudulah kalian dari makanan yang tersentuh oleh api. Ya. Hal ini berdasarkan juga hadis dari Amr ibn Umayyah Ad-Dhamiri radhiyallahu an, bahwasanya ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqta'u lahmal kabshi thumma ya'kuluhu thumma yusalli. Nah, thumma ya'khudhu as-sikina thumma yusalli wa la yatawadda. Tapi suatu hari juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memotong kambing, kemudian membakarnya, kemudian memakannya tanpa berwudu lagi. Tanpa berwudu lagi. Ini membuktikan bahwasanya memakan daging kambing ya yang dibakar ataupun ayam dibakar itu tidak membatalkan wudu. Berbeda dengan daging apa, Bu? Kalau yang membatalkan wudu, Bu? Halo? Assalamualaikum. Daging onta, Ustaz. Ya, berbeda dengan daging unta. Kalau daging unta, ya, salah satu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, ya, dan juga Imam Malik itu membatalkan wudu, sebagaimana sabda Nabi SAW, tawaddau min lahmil ibil, wala tatawadda min lahmil kabshi. Berwudulah dari memakan daging unta, dan tidak perlu wudu bagi yang memakan daging kambing. Wallahu alam. Ya, itu apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Adapun daging unta membatalkan wudu. Baik direbus ataupun dibakar, itu membatalkan wudu secara mutlak untuk daging unta. Adapun kambing, ayam, ya, kelinci misalnya, kalau tega kelinci halal. Ya, jadi kadang kasihan ya, karena lucu gitu ya. Ketika dia dibakar, maka disunahkan berwudu. Tapi nggak berwudu juga tidak apa-apa. Ini kan babnya yang dianjurkan. Artinya apa? Mustahab. Artinya sangat dianjurkan. Mendapatkan pahala mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, tajdidul wudu inda kulli salah. Memperbaiki wudu setiap mau sholat. Maksudnya ini apa? Jadi misalnya ibu-ibu antara maghrib dan isya intervalnya bentar. Cuman 50 menit sampai 1 jam sudah datang isya. Qadarullah sholat maghrib, kemudian sholat ba'diyatul maghrib, ya. Kemudian baca Al-Quran sampai waktu isya. Maka disunnahkan untuk berwudu kembali atau dikenal dengan tajdidul wudu. Walaupun tidak batal, tapi memperbaharui wudunya ini tidak mengapa dan mendapatkan pahala
mustahabbah, artinya mendapatkan pahala plus atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak batal nggak apa-apa. Tapi kalau wudhu itu lebih baik. Paham ibu-ibu ya? Yang ketujuh yaitu mudawamatul wudhu. Masya Allah. Mudawamatul wudhu ini adalah salah satu amalan yang dilakukan oleh Bilal ibn Rabah radhiyallahu an, yang menyebabkan beliau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, dan sendalnya sudah ada di surganya Allah Subhanahu wa taala padahal dia masih hidup. Sebagaimana pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, "Ya Bilal, sami'tu duffan 'alaika fil jannah. Ayyu 'amalin arjahu ta'malu ba'dal Islam?" Wahai Bilal, amalan apakah yang paling engkau tekuni ketika engkau masuk Islam sehingga aku mendengar suara sendalmu sudah di surganya Allah. Masya Allah, sudah masih hidup aja sudah mendapatkan jaminan sendalnya di surga. Kalau sendalnya di surga, orangnya kira-kira di mana, Bu? Ya insya Allah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bilal menjawab, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tidaklah aku berhadas kecuali aku berwudu." Artinya apa? Nggak nunggu sholat dulu, nggak nunggu baca Quran dulu. Ketika Bilal hadas, dilanjutkan dengan bertoharoh, yaitu wudu. Tsumma sholaitu raka'atain. Kemudian setelahnya aku sholat 2 rakaat sholat sunnah wudu. Inilah satu amalan yang luar biasa dari sahabat Bilal bin Rabah yang menyebabkan dia dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala padahal dia dalam kondisi masih hidup di dunia. Siapa yang nggak senang ya di mendapatkan jaminan dan yang mengucapkan Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengamalkannya. Ya. Kemudian yang ke-8 Ibu ya. Yang ke-8 yaitu al-qai'u. Jadi disunahkan berwudu ketika muntah. Ya. Karena qai ini hukumnya seperti najis. Qai itu apa Ibu? Muntahan. Jadi itu hukumnya najis. Beda dengan liur, ludah, atau kalau pas tidur ada pulau, itu enggak najis. Tapi kalau qai, muntahan, baik karena mabok kendaraan atau masuk angin, ya, yang keluar dari mulut kita itu hukumnya najis, tapi tidak membatalkan wudu. Tetapi disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berwudu. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Ma'dan ibn Abu Talhah bahwasanya dari Abu Darda radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah muntah. Lalu beliau berbuka dan berwudu. Ya, jadi Rasulullah SAW pernah bermuntah, kemudian Rasulullah SAW berbuka, ya, kemudian baru berwudu. Kemudian aku bertemu dengan Thauban, ya, di Dimashq. Dimashq itu Suriah sekarang ya Bu ya, negara Syam, yaitu di Suriah. Lalu aku menyebutkan hadis itu kepadanya. Jadi hadis ini disampaikan oleh Thauban. Kemudian Abu Darda menjawab, "Naam, iya, akulah yang menuangkan wudu itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, ana alladhi aghriqu al-wudu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ya, saya sendiri yang menuangkan air wudu kepada Nabi ketika Nabi habis muntah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Saya ulangi, ada 8 hal yang sangat dianjurkan oleh Nabi, tapi tidak hukumnya wajib, artinya mustahab untuk berwudu. Yang pertama, berzikir kepada Allah. Dan zikir kepada Allah yaitu bisa tahmid, tasbih, tahlil. Yang kedua yaitu juga dengan bisa membaca Al-Qur'an. Ya. Itulah zikir yang paling utama. La ilaha illallah, membaca Al-Qur'an adalah zikir yang utama. Yang kedua, ketika mau tidur itu juga disunahkan berwudu. Yang ketiga yaitu orang junub ketika mau makan dan minum.
Dan juga seseorang yang pengen berhubungan suami istri lagi, mengulangi hubungan suami istri, juga disunahkan berwudu. Yang keempat, berwudu sebelum mandi junub. Jadi sebelum mandi junub, itu wudu dulu, jangan kebalik. Kalau di masyarakat mandi dulu baru wudu, ini terbalik. Tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wudunya sah nggak? Sah. Mandinya nggak? Sah nggak? Sah. Tapi tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Dia meninggalkan sunnah. Yang kelima, berwudu setelah memakan makanan atau daging mimma massatun nar, yaitu yang dipanggang atau dibakar. Ya. Tapi kalau direbus ini beda. Ya. Yang dengan air ini beda babnya ya. Itu boleh-boleh aja, misalnya daging rebus, ayam rebus, ayam opor gitu ya, opor ayam. Nah, ini nggak apa-apa. Dan ini khusus untuk apa ibu-ibu? Daging. Ya, kalau jagung bakar ini enggak, ya. Singkong bakar enggak. Tapi kalau ayam bakar, itu ikan bakar yang berupa daging, baik lahmul ahmar ataupun lahmul abyad. Lahmul ahmar itu maksudnya hewan ternak, lahmul abyad itu hewan laut, ikan gitu-gitu ya. Itu disunahkan berwudu. Kalau sayuran tidak. Yang keenam, tajdidul wudu inda kulli shalah, yaitu memperbaiki wudunya setiap mau sholat walaupun tidak batal. Ini juga sunnah Nabi SAW. Yang keenam, ketujuh, mudawamatul wudu, yaitu terus-menerus berwudu, nggak pernah batal. Inilah amalan yang membuat seorang sahabat, siapa sahabatnya Bu? Bilal ibn Rabah radhiyallahu an masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedelapan, ya ini udah waktunya mau habis. Berwudu karena muntah. Ya, ini tinggal dikit lagi, Bu. Nah, tinggal dikit lagi, ada 4 perkara. Perhatikan. Beberapa perkara yang perlu diketahui oleh wanita yang berwudu. Beberapa perkara yang perlu diketahui oleh wanita ketika berwudu. Yang pertama, tidaklah mengapa, artinya tidak berdosa, seseorang yang berbicara ketika wudu, tapi afdalnya, sebagaimana pendapat para ulama, nanti bisa dicari, ya, ini tidak berbicara kecuali lid-darurati, kecuali memang terpaksa. Misalnya kita berwudu, ya, kemudian suami teriak-teriak, "Ibu, di mana kunci?" Oh, nanti batal wudunya. Enggak. Ibu jawab, "Di lemari. Seperlunya aja, tapi jangan di lemari. Memang Bapak mau kemana? Jangan lupa beli." Lah, ini malah makruh artinya. Karena dia menjawab yang seperlunya. Ya. Kunci ya udah jawabnya di lemari, di ini, gitu ya. Paham ibu-ibu ya? Bukan malah ngobrol, misalnya ibu-ibu di sebelahnya, nanti kajiannya dengan Ustaz Joni jam berapa? Ah ini, oh ini jam segini. Nanti kajiannya judulnya apa? Ah ini afdalnya dilaksanakan ngobrolnya nanti setelah wudu. Bahkan Nabi SAW, salah satu hikmah beliau ketika ada seorang sahabat mengucapkan Assalamualaikum Rasulullah wudu, Rasul diam. Setelah selesai baru Waalaikumsalam. Baru Rasulullah SAW menjawab, La yamna'uni an tujibaka. Sesungguhnya saya nggak apa-apa menjawab pertanyaanmu. Walakin, tetapi saya malu ketika saya menyebut nama Allah dalam keadaan tidak suci. Bi ghairi taharatin. Jadi afdalnya ketika wudu, pergi juga mandi, ini mengucapkan sesuatu seperlunya. Bukan malah ngobrol. Apalagi di kamar mandi memang dilarang berbicara gitu ya. Yang kedua, tidak adanya doa atau zikir pada saat berwudu. Jadi Ana pernah dengar di masyarakat, baik di Tasik ataupun di rumah orang tua ataupun di Jawa, itu ada yang ketika membasuh wajah, misalnya membasuh tangan kanan, Allahumma ja'al kitabi fi yamin, ya Allah jadikanlah kami mengambil kitab catatan amal nanti dengan tangan kananku, wala taj'al fi yusri, dan jangan di tangan kiriku,
Seolah-olah memang doanya bagus ya. Tapi qadarullah itu tidak ada sumbernya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dengan berwudu kita khusyuk ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membersihkan diri dan juga mensucikan diri untuk beribadah kepada Allah itu udah cukup. Diawali dengan cuman Bismillah. Man yatawadda wa lam yudhkar ismallah. Tidak sah seseorang yang berwudu tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Islam agama ini sudah sempurna, tidak perlu ditambah, apalagi sampai dikurang-kurang. Doa adanya yaitu doa setelah zikir, setelah apa? Wudu baru ada. Doanya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Maka Rasul menjawab, illa futihat lahu, kecuali Allah bukakan baginya 8 pintu surga, yadkhulu min ayyisha, dia boleh milih dari pintu mana saja. Masya Allah ya. Jadi doanya itu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa saya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang bertaubat. Wa ja'alni minal mutatahhirin. Dan jadikanlah aku sebagai orang-orang yang suci. Dan kalau nggak salah sudah pernah sampaikan, waj'alni min ibadikas shalihin, itu para ulama, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim mengatakan bahwasannya hadis ini adalah la aslalahu. Penambahan waj'alni minas shalihin tidak ada hadisnya walaupun hadis palsu ataupun lemah. Jadi tidak ada penambahan. Kalau orang bisa bahasa Arab mah gampang, Bu. Waj'alni min ibadikas shalihin, waj'alni minal muttaqin, waj'alni min ibadikal mu'minin, waj'alni minad dakhilina fi jannatika na'im. Nah, ini ngarang-ngarang. Tapi apa yang menjadi anjuran Nabi, yang disampaikan Nabi hanya Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Yang biasa ditambah waj'alni min ibadika shalihin. Mohon maaf, ini qadarullah. Ulama-ulama salaf mereka mengatakan la aslalahu, tambahan yang tidak ada asal usulnya dari hadis, baik hadis sahih ataupun hadis lemah aja tidak ada. Paham Ibu ya? Paham. Atau doa yang kedua, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, itu ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Jadi boleh asyhadu an la ilaha illallah atau dua-duanya juga boleh dibaca. Asyhadu an la ilaha illallah boleh satu, atau subhanakallahumma saja boleh, atau dua-duanya dibaca. Jelas kalau dua-duanya dibaca lebih utama. Gitu ya. Paham Ibu-ibu? Paham. Yang ketiga, ya, bahwasanya wudu tidak sah dengan meletakkan cat kuku yang permanen. Nah, ini memang sudah dibahas oleh para ulama, Abu Syaibah, Ibnu Abbas, ya, bahwasannya jadi perempuan mewarnai dengan cat itu bukan baru-baru, Bu. Sejak zaman Nabi jahiliyah sudah ada. Sebagaimana pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya nisa'u fi zamanina, sungguh wanita-wanita di zaman kami yulawwinu adfarahun, mereka mengecat, mewarnai kuku-kuku mereka, ya, dengan baik, ya. Wow. Mereka melakukannya apa? Minal isya'i hatal fajri. Dan mereka mengecat kukunya itu dari isya sampai subuh saja.
dari isya sampai subuh. Jadi ketika waktu sholat itu dihapus. Paham Ibu? Kecuali ibu-ibu dalam kondisi haid, yang nggak berwudu dan lain sebagainya. Ini tidak masalah, karena memang tidak ada kewajiban sholat. Tapi untuk ibu-ibu yang tidak, yang dalam kondisi, ya ini udah waktu habis ya. Yang dalam kondisi sholat, maka lebih baik tidak. Karena juga mengecat ini tasyabuh. Ya juga menyerupai orang-orang jahiliyah. Ada yang sekarang model pedicure-nya itu kukunya macam-macam, bisa ratusan ribu. Ya Allah, la yanfa, tidak ada manfaat. Lebih baik disodakohkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya akan bermanfaat dan bisa menjadi amal jariyah. Yang keempat, dibolehkan setelah wudhu menggosok anggota wudhu dengan lap atau sejenisnya. Jadi ada pendapat di masyarakat bahwasanya ketika habis wudhu jangan dilap. Kenapa? Karena airnya itu menghapus dosa. Jadi kalau dilap dosanya nggak dihapus. Masya Allah. Memang ada hadis dari Nabi SAW bahwasanya seseorang yang berwudu yakhruju dhunubahu, ya, dosa-dosanya akan keluar min adhafirihi, dari kuku-kukunya, ma'al ma'i, berjatuhan dengan air-air wudu. Memang ada hadis itu, ya. Tapi bukan berarti kalau airnya dihapus habis mandi pakai handuk, habis wudu pakai handuk, ini terus Allah tidak menghapus dosanya, gitu ya. Selama dia wudunya sempurna, mandinya sempurna, ya Allah ampuni dosanya, gitu ya. Apalagi ditambah dengan berdoa setelahnya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bukan hanya diampuni oleh Allah, juga dibukakan 8 pintu surga. Jadi pintu surga itu ada 8. Kita diminta oleh Allah masuk pintu di mana saja yang kita kehendaki. Dalilnya apa ibu-ibu? Jadi dalam beribadah itu harus ada adillah. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Beribadalah, berucaplah dengan ilmu, ya. Bahwasanya sekelompok ahli ilmu dari kalangan para sahabat. Jadi kalau ahli ilmu dalam golongan sahabat itu jelas Khulafaur Rasyidin, itu jelas. Kemudian Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair. 4 abadillah ini termasuk kalangan ulama, ya. Nah, memberikan keringanan dalam masalah mengusap anggota wudu dengan sapu tangan dan berwudu, tidak masalah. Adapun golongan yang memakruhkan ini berdasarkan pendapat yang menerang bahwa amal wudu itu akan ditimbang. Nah, itu seperti tadi. Adapun yang memakruhkan itu tapi bukan para sahabat atau generasi salaf. Ini sebagian pendapat orang, jangan dihapus agar dosanya diampuni, gitu ya. Tapi pendapat penulis di sini, ya, pendapat penulis kita di dalam kitab ini Syekh Abdul Malik Al-Kamal, bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya ada keterangan hadis bahwasanya Nabi SAW setelah berwudu, beliau membalikkan jubah suf. Suf itu jubah beliau yang terbuat dari bulu. Jadi biasanya bulu domba, ya Bu ya. Coba bulu domba itu kalau kita ya kayak handuk begitu ya. Dipakai Nabi SAW untuk membasuh bekas mandinya, ya. Jadi Nabi SAW setelah mandi dan setelah berwudu, Nabi SAW, ini juga diriwayatkan oleh istri Nabi SAW, Maimunah, bahwasanya Nabi juga membersihkan air wudunya dengan kain atau kain yang terbuat dari bulu domba. Jadi 4 hal ini, yang pertama tidak mengapa berbicara, tetapi perbicaraan yang darurat. Adapun ngobrol yang tidak bermanfaat, yang bisa dilakukan di luar wudu, maka lebih utama ditinggalkan. Yang kedua, tidak ada doa tertentu, membasuh wajah ada doa, membasuh tangan ada doa, membasuh kaki ada doa. Ini tidak ada referensinya dari Nabi SAW, dan itu doa-doa karangan dari orang-orang yang mengarang doa. Na'udzubillah. Nah. Yang ketiga, tidak sah mengecat kuku, ya, karena kuku ini masuk dari anggota wudu, baik kuku tangan ataupun kuku kaki. Gitu ya. Ya. Begitu juga di kulit, apalagi ya. Di kulit, makanya tato diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melewati lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Gitu ya. La'anallahu washimat wal mustawshimat. Allah melarang seseorang yang menggambar, menato dan yang ditato. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak-anak kita dilindungi, keluarga kita dilindungi dari sifat jahiliyah yaitu bertato. Na'udzubillah. Tato yang dibolehkan satu, Ibu, panu ya, nggak apa-apa. Ya, Bu ya. Itu nggak apa-apa. Yang keempat yaitu dibolehkannya setelah berwudu ataupun mandi mengusap air bekas wudu dan mandi. Wallahu alam bisawab. Jadi ini qadarullah jam 9:45 ya kajian kita ya. Dan insya Allah kalau ada waktu lagi ya, kalau ada waktu lagi kita akan, kalau ada kesempatan bisa Zoom lagi, kita bisa lanjutkan yaitu di bab mengusap khuf. Di bab mengusap apa, Bu? Khuf. Khuf itu sesuatu yughatti yang menutup a'dha'il wudu, menutup kaki yang menjadi kewajiban anggota wudu, yaitu kaki sampai mata kaki. Misalnya pakai kaos kaki, pakai sepatu hak tinggi. Nah, ini maka ada keringanan untuk mengusapnya. Nah, insyaallah ta'ala akan kita bahas ketika ada pertemuan yang lain. Dan sekali lagi, ana secara pribadi mohon maaf kepada ibu-ibu jamaah Basura yang alhamdulillah memberikan fasilitas dan lain sebagainya, memberikan amanah saya untuk menjadi imam, walaupun qadarullah masih belum kompak ya antara penghuni dengan pengelola dan lain sebagainya. Semoga ada kebaikan di dalamnya. Amin ya Allah. Dan sudah 6 bulan ini, mau 7 bulan ini qadarullah ana meninggalkan Basura, padahal aneh sayang sama teman-teman ya, semuanya, ibu-ibunya, juga bapak-bapaknya ya. Iya. Semoga Allah mudahkan urusannya. Amin. Amin. Oh ya Rabbal. Jadi, Ini iya, sudah iya. ada beberapa pertanyaan. Saya Silakan. akan membacakan Ya, dua. jadi saya nggak ada gambar ibu-ibunya, jadi saya Iya. buat setting begini ya Saya laptopnya. langsung bacakan ya, Nggak ada Ustadz ya. gambar ibu-ibu. Ini kan Silakan. untuk Barakallah. yang pertama, pertanyaan yang pertama, apakah menjawab azan, bagaimana bila banyak masjid menjawab azan dari banyak masjid di sekitar kita, apakah kita harus menjawabnya berkali-kali? Dan bila kita disuruh oleh suami, apakah menjadi batal? Untuk suami. Ya. Kemudian yang kedua, Ustadz, jika kita hendak tidur, sudah berwudu, namun sebelum tidur wudunya sudah batal, apakah harus wudu kembali? Dan bagaimana jika wanita haid membaca Al-Quran yang berterjemah, apakah boleh? Baik. Kemudian, jika ada orang tua yang sudah sakit, tidak bisa turun dari tidur. Satu dulu. Satu-satu dulu Mbak Afni, jadinya Ustadznya nggak ini. Kalian 3, Mbak. Nanti baru satu, nanti pertanyaan lagi gitu. Dua aja. Terus yang kedua lanjutin. Ustadz, nanti yang 2 berikutnya. Silahkan Ustadz. Baik, barakallahu fiki ibu-ibu. Jazakillahu khairan. Bismillah, untuk pertanyaan yang pertama, ini pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh baik bapak-bapak atau ibu-ibu di mana saja begitu ya. Pertanyaan menjawab azan apakah wajib dari banyak masjid? Gitu ya. Nah, gitu. Dan hukum disentuh suami apakah membatalkan wudhu atau tidak? Saya ulangi pertanyaannya, menjawab azan dari beberapa masjid, karena masjidnya azannya di Indonesia qadarullah nggak sama. Ada yang sudah selesai baru ada azan, selesai ada azan, begitu ya. Yang masih 1 orang ya. Kemudian hukum disentuh suami, batal tidak wudhunya. Bahwasannya menjawab azan ini hukumnya wajib.
Ya, menjawab adzan wajib. Jadi hukum menjawab adzan hukumnya apa, Ibu-ibu? Wajib. Sebagaimana sabda Nabi SAW ya kepada Abdullah ibnu Maktum radhiyallahu an. Jadi Abdullah ibnu Maktum ini orang yang buta. Maka kata Nabi SAW, hal sami'tum nida. Wahai Abdullah, apakah kamu mendengarkan azan? Mohon maaf ada yang suara kencang, TV atau apa ya. Wahai Abdullah, apakah engkau mendengar azan? Maka kata Abdullah, na'am, fa'ajib. Maka engkau wajib menjawabnya. Cara menjawabnya, faqulu mithla ma qala al-mu'adzin. Ucapkanlah sebagaimana ucapan muadzin tersebut, kecuali kata hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Adapun di salat subuh, as-salatu khairum minan naum, maka kita menjawabnya juga as-salatu khairum minan naum. Ada sebagian kaum muslim yang mengucapkan shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Ada enggak yang jawab kayak gitu? Ketika salatu khairum minan naum, dijawab shadaqta, benar kamu. Wa bararta, dan kau telah berbuat berbaikan. Wa ana ala dzalika minasyahidin, dan saya menjadi saksi atas ucapanmu. Tapi rupanya doa ini la aslalahu. Ini hanya kebiasaan yang tidak ada sumbernya dari Nabi SAW. Yang benar, hayya 'alas shalah, apa as-salatu khairum minan naum, kita juga mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Nah, ada pertanyaan ini pernah disampaikan ke Syekh Saleh Fauzan bahwa yang wajib menjawab cuman azan yang pertama. Azan yang pertama saja, Bu. Misalnya Masjid Al-Hidayah, azan, Allahu Akbar, Allah, kita udah jawab. Baru ada Masjid Al-Manar, azan lagi, ini sudah tidak wajib kita jawab. Paham, Ibu? Ya. Jadi azan yang pertama. Atau masjid yang terdekat. Misalnya ada azan yang jauh, suaranya Allahu Akbar, habis itu nggak dengar lagi. Karena jauh. Maka masjid yang terdekat. Jadi ada dua pendapat. Yang pertama, akrabul masjid. Masjid yang paling dekat dengan rumah ibu, itulah yang wajib dijawab. Yang kedua, awalul adzan. Masjid yang pertama azan. Nah, paham Ibu ya? Paham. Jadi kalau ada masjid yang terdekat, itu yang pertama dijawab. Atau ada yang azan pertama dan dia jelas, itu yang dijawab. Kadangan masjid-masjid itu ya, karena banyak masjid yang mulai ditinggalkan karena yang azan sepuh-sepuh ya. Nah, udah yang tua-tua, kakek-kakek, azannya telat. Nah, maka udah gugur, gitu ya. Jadi cukup menjawab masjid yang terdekat atau masjid yang pertama azan. Paham Ibu ya? Yang kedua, ini masih satu pertanyaan. Apa hukum disentuh suami? Apakah batal atau tidak? Kalau disentuh suami, kalau disentuh orang lain, dosa. Kalau disentuh selain mahramnya, ya, mahram itu di surat An-Nisa ayat 23. Surat keempat ayat 23. Ada 12 mahram. Gitu ya. Dari anak, kemudian adik kandung, ya, baik laki, perempuan, bibi, dan seterusnya. Ada 12 orang di situ, itu mahram. Disentuh mereka tidak batal. Begitu juga disentuh suami, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha dan juga Maimunah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yuqabbil. Ini enggak tanggung-tanggung, bukan hanya menyentuh tapi mencium, Ibu. Menyentuh itu kan cuman ini cium, Ibu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat ke masjid bila wudu'in, dan sholat tanpa wudu. Kemudian memang ada hadis Nabi SAW bahwasanya Rasul SAW itu arba, orang yang paling bisa menahan syahwatahu, orang yang paling bisa menahan syahwatnya.
Tapi kalau ciuman sampai bersyahwat ya batal. Apalagi megang dengan syahwat batal. Syahwat itu apa artinya? Maksudnya ada setrumnya itu loh Bu. Ya. Tapi kalau salim ke masjid, nah ini tidak membatalkan wudhu. Itu berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Adapun disentuh selain mahram itu dosa besar. Hadisnya dari Ma'qal bin Yasir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ayyut'ina ra'sa ahadikum bimikhyatin min hadidin khairun lahu min ayyamussa imra'atan la tahillullah. Sungguh kepala salah satu kalian ditusuk dengan paku yang terbuat dari besi lebih baik baginya daripada disentuh atau menyentuh lelaki yang bukan muhrimnya, wanita yang bukan muhrimnya. Jadi kalau sudah ngaji, ada reuni ini kadang-kadang ngumpulin dosa. Ya. Salaman ke teman cowoknya, cipika-cipiki, la ilaha illallah. Ini dosanya lebih berat daripada ditusuk paku. Ditusuk paku dari besi sakit nggak Bu? Kepalanya lagi, ya Allah. Sakit nggak Bu kira-kira? Sakit. Itu lebih ringan dosanya. Nah, di akhirat lebih ngeri lagi. Ya. Jadi sekali lagi, bersalaman atau bersentuhan dengan suami, selama tidak ada syahwat, Allah alam pendapat yang rajih tidak membatalkan. Tapi ada sebagian ulama membatalkan. Kecuali dengan penghalang. Tapi pendapat yang lebih kuat berdasarkan hadis yaitu tidak membatalkan. Cuman kita tetap menyampaikan, ada yang mengatakan tidak membatalkan. Cuman kita milih yang lebih kuat dalilnya. Pengen yang kuat atau yang lemah, Bu? Yang kuat. Yang kuat ya. Insya Allah. Itu ya. Terus pertanyaan kedua. Jika hendak tidur sebelum tidur batal. Nah, dia sudah wudhu, kemudian mau tidur, belum tidur batal. Maka bagaimana? Maka i'adatul wudhu. Seharusnya dia wudhu lagi. Berbeda kalau udah tidur. Kalau udah tidur ini mau buang air, mau ngompol, mau apa, udah nggak perlu memperbaiki, namanya udah tidur. Karena orang tidur ini amalnya tidak dicatat, dosanya juga tidak dicatat oleh Allah. Ya, misalnya orang tidur baca surat Al-Baqarah sambil tidur tapi ya alif lam mim dzalikal kitabun sampai ayat terakhir 286 la yukallifullahu nafsan misalnya. Tapi tidur yang nggak dapat pahala. Begitu juga ada orang yang tidur. Jadi zaman Umar ada orang yang tidur membunuh orang sebelahnya. Maka tidak dikisos. Karena rufi'al aqlamu an thalath, bahwasanya Allah mencabut catatan dari 3 orang. Yang pertama, as-sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai dewasa, an-naim hatta yastaiqid, orang yang tidur sampai bangun, wal jununu hatta syufiq, dan orang yang gila sampai sembuh. Jadi orang gila membunuh nggak boleh dirajam, nggak boleh dibunuh, nggak boleh apa namanya juga orang gila, anak kecil belum balik mencuri, nggak apa-apa. Jadi kalau dia sebelum tidur batal, wudhu lagi. Tapi kalau pas tidur ya udah nggak wudhu. Udah tidur, kentut dibangunin suami. Bu, tadi kentut. Coba wudhu lagi ya. Habis wudhu nggak bisa tidur sampai pagi ya Bu ya. Yang masih pertanyaannya, jika haid baca Al-Quran bagaimana hukumnya? Quran terjemah gitu ya. Yang tidak boleh memegang Al-Quran sama sekali, sepakat ulama itu junub. Apa ibu-ibu? Junub. Junub itu karena hubungan suami istri ataupun mimpi basah, baik laki ataupun perempuan. Ataupun ya keluar mani, baik mani laki ataupun perempuan karena syahwat. Ya kegotan, baik dalam keadaan terjaga, auna imatan, atau dalam keadaan tidak terjaga, artinya tidur, mimpi, ya. Baik mulazamatul zauj, baik bersama suami atau pasangannya, au binafsihi, atau orang yang keluar maninya sendiri,
ini sepakat ulama tidak boleh memegang Al-Quran, masuk masjid, dan juga tawaf. Gitu ya. Tapi bagaimana dengan haid? Karena kalau junub itu hadas yuzal. Hadis yang bisa hilang, hadas besar yang bisa hilang dengan mandi. Adapun haid, ibu mandi berkali-kali ya tetap haid. Kalau tidak selesai masanya, ada yang seminggu, ada 10 hari, maksimal 15 hari. Hari ke-16 namanya istihadah. Maka cukup ibu-ibu ya, ibu-ibu berwudu. Ya. Berwudu kemudian membaca Al-Qur'an. Dan kalau bisa, karena untuk menyelisih, karena ulama ada yang tidak membolehkan secara mutlak, ada yang membolehkan tetapi yang tafsir begitu ya. Oleh sebab itu, boleh membaca Al-Quran bagi yang haid, tapi yang dibaca ada tafsirnya atau terjemahnya. Atau membaca bil ghaib, atau dia membacanya dengan hafalan. Misalnya ibu-ibu hafal Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ya, surat ke-73, 20 ayat. Sampai ayat terakhir misalnya. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna. Sampai ayat terakhir. Nah, ini nggak apa-apa. Gitu ya. Paham ya ibu-ibu ya? Kemudian pertanyaan ke ini, orang tua yang sakit, apa ibu? Nggak selesai tadi. Ya, selanjutnya untuk dari 2 penanya, Ustadz. Untuk penanya pertama, ada orang yang sakit, tidak bisa turun dari tempat tidur. Jadi sehari-harinya tuh memakai popok untuk biar nggak pipis di celana. Untuk bersuci hanya bisa dengan tayamum. Pertanyaannya, apakah popoknya masih bisa dipakai? Karena mungkin kan tidak tahu ya apakah sudah buang air kecil atau tidak, seperti itu. Dan saat mau bersuci apakah harus ganti popok? Seperti itu. Ya. Kemudian penanya yang kedua, bagaimana hukumnya menjawab adzan ya Ustadz tadi ketika berwudu, jadi apakah mubah, makruh atau wajib seperti itu Ustadz? Dan saat membaca bismillah dalam hati ketika berwudu itu apakah boleh atau harus diucapkan secara lisan seperti itu? Jazakallah Ustadz. Ada ini ngaji. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga ya ini ya. Kalau nggak salah, pertanyaan selanjutnya, ada orang tua ya, atau siapa saja yang sakit, kemudian dia tidak bisa bangun dari ranjangnya, jadi dia sudah diranjang terus, mungkin karena penyakit tertentu yang cukup kronis begitu ya, sehingga terjadi namanya salasilul baul. Jadi dalam bab fikih namanya salasilul baul. Seseorang yang tidak bisa menahan kencingnya. Jadi kencing ini terus, dia nggak nyadar. Kadang kencing, kadang tidak, kayak orang yang sudah kena prostat, biasanya usia yang sudah sepuh begitu ya. Bagaimana hukumnya salasilul baul? Jadi salasul itu baul itu dalam bab fikih termasuk ashabul a'dzar, orang-orang yang mendapatkan udzur syar'i. Bagaimana dengan orang-orang yang demikian? Maka mereka ketika masuk waktu sholat, ya, tahaffadz, yaitu membersihkan kemaluannya, mengganti popoknya, kemudian sholat. Ya. Kemudian qadarullah, dalam sholat itu kencing tapi nggak kerasa. Ya udah, namanya juga orang salasilul baul, artinya orang yang tidak bisa menahan kencingnya atau pupsnya. Maka dia tetap sah sholatnya. Misalnya, qadarullah dia di rakaat kedua terasa anget gitu ya. Karena pipis kan anget ya. Rakaat ketiga anget, tetap sah. Ini dia. Yang penting di awal takbiratul ihram itu dalam keadaan suci. Masyaallah, Allahu Akbar itu masih bersih. Ya. Nah, itu sholatnya orang ashabul a'dzar. Orang-orang yang mempunyai udzur syar'i. Jadi yang terkena salasil baul, semoga Allah memberikan kesembuhan bagi kalau ada saudara atau jamaah yang terkena ini,
Jadi jangan takut bahwasanya al-Islamu yusrun. Agama Islam itu sangat mempermudah umat ini. Jadi orang yang kena salasilul baul, dia cukup di pertama wudu, kemudian badannya bersih, popoknya bersih. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ngompol setelahnya, keluar air kencing di rakaat kedua, ketiga sampai selesai. Kemudian dia pengen sholat sunnah, lanjutkan. Kecuali dia masuk waktu lain, asar. Misalnya, maka dia disunnahkan mengganti popoknya karena ada najis. Gitu ya. Ya memang bagaimana harus sabar gitu ya yang menjaganya ataupun orang yang merawatnya, karena itulah ujian bagi anak atau ujian bagi keluarganya untuk menguji kesabarannya. Tapi kalau waktu yang mepet misalnya maghrib dan isya dan ini udah menyakit menaun, ya Allahu a'lam. Sungguh Allah Subhanahu wa taala ad-daruratu tubihul mahdhurat. Sesuatu yang darurat membolehkan sesuatu yang sebelumnya dilarang. Seharusnya dia ganti popok setiap ini kalau dia normal, tapi ini karena dalam kondisi tertentu, ICU dan lain sebagainya, maka dia boleh sholat semampunya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Imran ya, ayat 190 bahwasanya fadhkurullah qiyamah, berzikirlah kepada Allah kalau mampu sholat dengan berdiri. Au qu'udan kalau nggak mampu dengan duduk. Aw ala junubihim atau dengan lambungnya yang kanan. Gitu ya. Atau dengan mustalqiyan berbaring. Kalau nggak bisa lagi dengan mengedipkan mata. Yang penting namanya sholat tidak boleh ditinggalkan selama roh masih ada dalam jasad kita. Ya. Paham ya insyaallah Bu ya. Jadi nggak apa-apa bagi orang yang demikian. Tidak perlu ganti popok setiap saat. Ya. Tidak perlu mengganti popok setiap saat. Selanjutnya, bagaimana menjawab adzan ketika kita berwudu? Pertama kita harus lihat berwudunya di mana. Kalau berwudunya di kamar mandi, jelas tidak boleh. Karena kamar mandi ini Rasulullah SAW saja yang cincinnya di tangan kanannya ada tulisan Muhammad Rasulullah dilepaskan. Apalagi menjawab adzan di kamar mandi. Bagaimana kalau ada adzan kita jawab di hati? Ya, begitu ya. Terus bagaimana kalau kita berwudu kita jawab adzan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh, tapi jangan terlalu kencang karena menjawab adzan hukumnya wajib. Tapi kalau di kamar mandi malah menjadi haram. Paham ya insyaallah ya. Terus basmalahnya bagaimana, sir atau jahr? Sebagaimana redaksi hadis yaitu jahr. Sebagaimana makan nih Bu ya. Bismillah terus makan. Ini dia jahr. Ya. Begitu juga berwudu dia jahr bismillah. Ya. Itu hukum membacanya dengan jahr. Paham ya insyaallah ya? Taib. Ada pertanyaan selanjutnya? Sudah jelas sampai sini? Sudah jelas Ibu-ibu? Jelas Ibu-ibu? Jelas. Ya. Ada pertanyaan lagi? Pertanyaannya yang melalui chat sudah selesai, Ustadz. Oh, yang melalui chat Masih saya ada. belum buka. Kebetulan Masih di- ada, Masih Oh, ada, Silahkan, mungkin ini penanya terakhir ya Ustadz ya, karena waktunya udah hampir setengah Boleh 11. bertanya langsung? Boleh, silakan Ibu. Boleh, silakan. Silakan Bu Ica. Jelas. Bismillah, Silakan. Ustaz. Apakah doa setelah wudhu harus dibaca secara tumaninah, dengan tumaninah, atau bolehkah sambil berjalan begitu, Ustaz? Syukran. Nah, ya. Apakah diam ataupun boleh sambil berjalan? Begitu ya. Adapun redaksi yang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada redaksi berjalan atau duduk atau bagaimana. Tapi jelas ada adab-adab ketika berdoa, gitu ya. Adabnya yang lebih baik yaitu dia dalam kondisi sudah menutup auratnya. Ada berdoa ya, menutup aurat karena innallaha bahwasanya Allah ahaqqu ayyustahyamin. Bahwasanya Allah itu berhak untuk kita lebih malu padanya. Jadi kalau bisa ya ketika sudah yang pertama
jangan sampai di kamar mandi. Karena kamar mandi adalah tempat yang identik dengan najis. Ya. Yang kedua, dalam keadaan sudah menutup aurat diusahakan. Memang berdoa itu lebih utama istiqbalul kiblah. Kalau bisa diusahakan dengan menghadap ke kiblat. Dan yang keempat, kalau bisa dalam kondisi at-tuma'ninah. Kalau bisa ya. Kalau bisa dalam kondisi tuma'ninah. Karena berdoa termasuk adzikru, berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah, zikir itu bisa berupa doa masuk zikir. Tatmainnul qulub, yaitu tuma'ninah tadi, yaitu tenangnya hati. Jangan gusuk-gusuk sambil lari berdoa. Ya, tapi dengan tenang, kemudian baca asyhadu alla. Kalau bisa tadi apa? Di luar kamar mandi, yang kamar mandinya dipakai untuk pups atau air kencing ya. Yang kedua, diusahakan untuk sudah menutup auratnya. Ya. Yang ketiga, ya, diusahakan ya. Yang ketiga, menghadap istiqbalul kiblah. Yang keempat, yaitu adalah dengan itminanul qalbi. Hatinya tenang dulu. Itminanul qalbi bitmananil jawarih. Tenangnya hati ya jasadnya pun tenang. Ini pendapat sebagian ulama ya, bukan hadis ya. Nah, ini adab. Jadi adab berdoa. Ya. Tapi bagaimana kalau waktunya mepet? Ya sudah, sambil berjalan juga tidak mengapa. Karena memang misalnya sudah iqamah ya, maka kita sambil berjalan menuju masjid, kalau laki-laki misalnya. Kalau yang perempuan ya tempat musholanya di rumah masing-masing. Ya, gitu ya. Kira-kira kalau ke masjid itu, kalau ada azan atau iqamat, lebih baiknya lari atau jalannya santai, ibu-ibu. Misalnya ada Allahu Akbar, kita lari, itu lebih utama atau jalannya biasa aja? Lari. Jalan biasa aja. Salah ya? Siapa yang milih? Siapa yang milih lari? Saya. Siapa yang milih jalannya biasa saja? Mana, Ustaz? Kalau milih lari pakai ilmu atau tidak? Kalau ada itu di anu, itu di kamu. Kalau yang jalannya biasa saja pakai ada dalilnya atau tidak? Bergegas. Ada, Ustaz. Ada. Ada, Ustaz. Nah, jadi semuanya pakai jadi yang benar jalannya biasa. Jalan biasa. Rasulullah SAW bersabda, "Idza uqimatis shalah." Ketika dikumandangkan iqamat untuk salat, fa'tuha. Datangilah salat tersebut, wa 'alaikum bisakinati wal waqari. Datangilah salat tersebut bisakinati, dengan jalan yang tenang, wal waqari, dan jangan terburu-buru. Jadi kalau orang yang mohon maaf nih, misalnya orang nggak punya ilmu, ada qomat langsung lari kan gitu ya. Menurut dia kan lari semakin utama. Enggak. Tapi ada petunjuk Rasul, yaitu datangilah iqamah itu dengan berjalan tenang dan jangan terburu-buru. Jadi semuanya pakai ilmu. Begitu juga berdoa ya. Yaitu sebenarnya boleh dalam tanpa membuka aurat ya. Kemudian tidak menghadap kiblat, kemudian dalam berjalan juga boleh. Tapi kalau dikondisikan bisa menutup aurat, kemudian di luar kamar mandi, kalau luar kamar mandi harus, karena kamar mandi yang buat buang air kecil atau besar ini, karena tidak boleh berdoa di dalamnya. Jadi ada istilah mirhaq, dalam bahasa Arab ada istilah hammam. Mirhaq itu tempat untuk pups. Sedangkan hammam itu tempat mandi. Jadi kalau kamar mandi yang afdol gitu ya, ada kamar mandi yang nggak afdol juga rupanya. Biar kita bisa wudhu di dalamnya, sekalian berdoa, ya dipisah. Ini mirhaq, khusus untuk pups. Ini hammam, khusus untuk mandi dan berwudhu. Gitu ya. Tapi kalau dicampur, bismillahnya disirkan. Jadi saya ulangi, bismillahnya disirkan ketika di kamar mandi yang dibuat pups. Tapi kalau di tempat wudhu normal, bismillahnya jadi jahr. Bismillah, gitu ya, baru wudhu. Tapi kalau di kamar mandi yang ada WC-nya, kita pupsnya di situ, maka bismillah dilarang. Karena Rasul saja melepaskan cincinnya,
yang bertuliskan Muhammadur Rasulullah adalah lafaz Allah ketika setiap mau masuk kamar mandi. Allah alam bisawab. Paham ibu-ibu ya? Bisa Paham. dipahami? Insyaallah. Syukran Ustaz. Baik. Sudah pertanyaan terakhir ya? Ada pertanyaan terakhir? Masih ada Mbak Afni, udah nggak ada ya? Sudah selesai? Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Iya, sudah tidak ada Ustadz, sudah selesai. Alhamdulillah pas ya 10/4 ya. Ya, alhamdulillah jazakallah khair Ustadz untuk pemaparan materi juga jawaban dari pertanyaan peserta-peserta di kajian online pagi hari ini. Mohon maaf untuk ibu-ibu yang pertanyaannya belum bisa terjawab, insya Allah di lain waktu. Alhamdulillah kajian hari ini berjalan lancar. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat dan bisa kita amalkan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kajian online pagi ini. Insya Allah lain waktu kita akan berkumpul kembali dalam kajian online berikutnya. Untuk waktunya nanti akan diinfokan lebih lanjut. Mari kita tutup majelis ilmu ini dengan doa penutup. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semuanya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga menjadi bekal kita untuk beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Tetap sabar dalam kondisi pandemi, tetap taat kepada suaminya walaupun dalam kesusahan dan kekurangan, karena orang yang sabar adalah tempatnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan untuk ibu-ibu atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.